Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Karina Wibowo dengan NIM 21000291124, golongan C2 kelas C. Akan menjelaskan beberapa fungsi fitur yang ada pada aplikasi QGIS. QGIS merupakan sistem komputer untuk mencuplik, menyimpan, memeriksa, serta menampilkan data yang terkait dengan posisi geografis di permukaan bumi. QGIS merupakan software berbasis open source dan gratis untuk keperluan data geospasial. QGIS yang saya gunakan yakni QGIS versi 3,16 Hanover. Nah, tampilannya seperti ini. Di atas ini ada beberapa menu. Menu merupakan sekumpulan perintah berbasis kata untuk melakukan tugas tertentu. Nah, menu ini terdiri dari project, edit, view, layer, settings, plugins, vector, raster, database, web, mesh, processing, dan help. Kita bisa lihat di project ada new. New di sini berfungsi untuk membuat template baru. Terus juga ada open from, sama open recent. Open di sini berfungsi untuk membuka template yang sudah ada. Terus juga ada close, save as, itu untuk menyimpan template yang sudah dibuat. Terus ada yang lainnya juga kayak properties, snapping options, import, export, new print layout, new report, layout manager, layout, dan exit QGIS untuk keluar dari aplikasi QGIS. Lanjut ke edit, di sini ada banyak banget pilihannya. Di sini fungsi edit untuk menyunting template yang kita buat itu. Nah, terus ada view, di sini ada banyak banget juga pilihannya. Yang pertama ada zoom in. Kita bisa lihat zoom in itu digunakan untuk melakukan perbesaran pada peta. Terus zoom out berguna untuk memperkecil tampilan petanya. Jadi kalau zoom out buat ngekecilin, kalau zoom in buat ngebesarin. Terus juga ada pen map di sini. Pen map sering banget dipakai. Nah, pen map ini digunakan untuk menggeser peta atau menggerakkannya. Dilakukan dengan cara menekan tombol mouse sebelah kiri. Nah, gerakin mouse-nya tuh baru seketika petanya juga akan bergerak. Terus juga masih banyak menu toolbar yang lain kayak settings, plugins, dan sebagainya. Itu kita bisa lihat fungsinya dari namanya aja. Kayak settings biasanya untuk menyeting template atau tampilan QGIS kita. Nah, ada vektor. Vektor itu berupa titik. Jadi titik-titiknya nanti dihubungkan membentuk garis gitu. Terus ada raster. Raster itu menyimpan data dalam baris dan kolom. Jadi sebagai contohnya itu nanti ada kayak tutupan lahan, data suhu, dan juga citra yang sering direpresentasikan sebagai data raster. Selanjutnya ada help. Help itu bantuan. Jadi kalau misalnya kita kesulitan menggunakan aplikasi QGIS ini, kita bisa klik help. Nanti banyak pilihannya. Nanti di situ baru kita diberi bantuan untuk menggunakan aplikasi QGIS ini. Nah, lanjut kita ke bawahnya ada toolbar. Toolbar itu merupakan sekumpulan perintah berbasis icon untuk melakukan tugas-tugas tertentu juga. Jadi mirip sama menu, cuman ini basisnya icon bukan kata. Nah, toolbar ini juga ada banyak. Ada new project, terus ada open project, terus ada save project, ada new print layout, ada pen map, ada zoom in, zoom out, sama refresh juga banyak pokoknya di sini. Nah, terus di bawahnya lagi juga ada Open Data Source Manager, terus ada New Geo Package Layer, terus ada New Shapefile Layer, ada New Special Light Layer, ada New Temporary Scratch Layer, dan ada New Virtual Layer. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, ada New Project. Kayak namanya, New Project itu kalau misal kita mau buat project baru atau kerjaan baru, kita bisa klik ini, nanti ditampilkan New Empty Project, kayak blank page-nya gitu. Jadi kita bisa berkreasi sesuai yang kita mau di project ini. Terus juga ada Save Project, kalau mau menyimpan project yang udah kita buat, kita bisa klik di sini, nanti keluar pilihan dari file mana nih yang mau kita jadikan sebagai file untuk menyimpan project kita ini. Terus ada zoom in, ada zoom out. Zoom in juga untuk memperbesar tampilan dari project kita, dan zoom out untuk memperkecil tampilannya. Ini sebenarnya ada juga di menu, tapi untuk lebih mempermudah kita untuk ngeklik-klik gitu guys. Jadi ada di bawahnya menu. Oke, lanjut sekarang ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada namanya table of content atau daftar isi. Nah, daftar isi ini isinya layer-layer yang digunakan dalam project.
dan berisi berbagai macam format data kayak peta, koordinat, line, polygon, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada banyak nih, ada favorites, ada special bookmarks, ada home, ada geo package, special life, post GIS, terus ada WCS, pokoknya ada banyak di sini. Terus di bawahnya lagi ada layers. Nah, di sini misalnya ada add group. Add group ini fungsinya untuk membuat group layer, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi susunan layer pada project QGIS. Sesuai dengan kebutuhan klasifikasi sehingga susunan layer terlihat lebih rapi pada layer panel. Nah, cara pakainya nanti tinggal diklik aja tombolnya, lalu akan muncul layer baru dengan nama group 1. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti nama layernya bisa. Kalian juga tinggal diklik aja nama layernya sesuai yang kalian inginkan. Oke, kira-kira itu kita bisa praktekin buat ngeliat peta dunia. Coba kita praktekin. Pertama kita klik ini dulu, New Empty Project ini. Oke, kalau udah kita ke menu di atas. Terus ada Project, kita lihat. Ada Properties, kita klik. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak banget koordinat sistemnya. Lihat kan? Nah, kita pilih salah satu aja, bisa. Aku pilih yang ini. Nah, terus tinggal diklik OK. Nah, terus di bawahnya ini ada koordinat. Kita ganti jadi world. Nah, kalau udah kita bisa coba praktekin pakai zoom in dan zoom out. Nah, aku zoom in di peta Indonesia. Tuh bisa kelihatan kan guys, ini petanya. Kalau misalnya di zoom in benar-benar kelihatan banget detailnya. Nah, terus kita bisa praktekin pakai pen map. Pen map ini buat ngegeser-geser tuh, bisa kan? Jadi mau digeser kemana aja bisa, ke sini bisa, ke sana juga bisa. Nah, sekarang aku mau praktekin gimana cara membuat layout peta. Nah, pertama-tama aku balik ke menu, terus di sini ada project. Kita buka new print layout. Nah, terus di sini ada tulisan create print layout. Kita bisa namain layout ini. Aku namain Indonesia, karena aku ngambil peta Indonesia. Nah, udah muncul nih gambar blank page ini. Nah, terus di samping ini ada toolbar, di atasnya juga. Terus di atasnya lagi ada menu, ada layout, edit, view, items, add items, atlas. Terus di samping kita ada move item, edit notes, add 3D map. Terus aku pilih yang add map. Nah, udah muncul nih petanya yang tadi. Terus kita kasih title atau label. Kita bisa edit dengan cara klik kanan, terus ada item properties, diklik lagi, baru kita edit labelnya. Aku di sini juga namain Indonesia. Kalau mau ngubah fontnya juga bisa, diklik font, terus tinggal dipilih fontnya mau yang mana dan stylenya mau yang apa, terus size-nya juga berapa. Nah, kalau udah ada labelnya ini, kita bisa lanjut ke scale bar. Terus kita bisa add north arrow. Ini ada arah mata angin ya. Di sebelah kanan kita bisa lihat ada banyak sih sebenarnya item-item yang mau kita tampilin di sini. Bisa ada masjid di sini, terus kalau mau nunjukin ini ada bus stop bisa juga. Nah, aku pilih mata angin yang ini. Terus kita add legend. Legend atau legenda adalah kumpulan keterangan tentang simbol-simbol yang ada pada suatu peta. Nah, ada tulisannya world map. Karena ini menunjukkan peta dunia. Sebenarnya Indonesia lebih tepatnya. Terus kalau udah gini, udah deh kita tinggal save. Terus kita kalau mau save jadi gambar, kita juga bisa. Nah, caranya kita klik layout, terus kita bisa export nih, export as image kita pilih. Lalu, nah muncul ini, kita klik file mana yang mau ditaruh, terus habis itu kita bisa edit namanya juga, terus udah deh, ke save. Nah, ini peta yang tadi kita buat. Ada legendnya, ada arah mata angin, ada label, terus di bawahnya juga ada scale bar. Terus ini adalah tampilannya yang kita buat tadi.
Oke, itu adalah pengenalan beberapa fitur yang ada di QGIS ya. QGIS ini aplikasi yang bagus buat penerapan surveillance kesehatan masyarakat karena juga bisa menampilkan tingkat keparahan penyakit atau sebaran penyakit yang ada di dunia gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Najwa Karina Wibowo, sekali lagi dengan NIM 2100029124 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.